pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh indah kalau kita selalu dekat dengan Tuhan. Karena sungguh besar pengorbanan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan setiap hari selalu kita rasakan. Termasuk hari ini, begitu kita bangun tidur, ketika kita menghadap kepada Tuhan di dalam doa, maka kita merasakan betapa indahnya hidup di dalam Tuhan. Bukan hanya pagi ini, tapi sepanjang hari yang kita isi dengan firman, yang kita hidupi firman, membuat kita makin bertumbuh di dalamnya. Karena itu mari kita siapkan hati sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini hendak kami serahkan di dalam pertolongan Tuhan, supaya menjadi hari yang penuh kenikmatan, karena Tuhan selalu hadir menyertai kami. Kami sungguh ingin menikmati hari-hari bersama Tuhan. Karena itu kami ingin mengawalinya dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menguatkan, meneguhkan kami, dan menerangi hati pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, tema hari ini sangat menarik karena temanya adalah, nah, hari ini kita mau melihat diri kita masing-masing. Kita ini termasuk orang yang suka ngasih energi yang positif buat orang lain, atau justru kita tuh penyedot energi yang bikin orang tidak semangat menjalani hidupnya. Menarik ya, memberi energi atau menyedot energi. Waduh, betul. Bagaimana dengan sahabat Morning Grace? Apakah di dalam kehidupan kita sehari-hari kita ini pemberi energi atau penyedot energi? Iya. Kalau menyedot energi berarti kita yang untung ya? Iya Pak. Orang lain yang rugi kan? Iya, lemes dia Lemes, Pak. ya? Seperti di itu Pak, ada film Harry Potter Pak, namanya Dementor. Dia gitu Pak, ngambil energi orang Iya, lain. iya. Kalau pemberi energi justru kehidupan kita memperkuat orang lain dan Iya. sebagainya. Bagaimana ini kita? Mari renungkan bersama Baik. Ibu Susanti. Saudaraku yang terkasih, mari kita baca dari Filipi pasal kedua. Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima, demikian sabda Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, saudaraku, sabda Tuhan pagi ini sungguh membuat kita tergelitik. Sudahkah kita menaruh pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup kita bersama dengan orang lain? Kira-kira gitu ya. Makanya kita mau melihat apakah kita ini orang yang ngasih energi buat orang lain atau malah penyedot seperti Dementor dalam Harry Potter gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, ternyata penelitian menunjukkan bahwa ketika kita berinteraksi dengan orang lain, itu otak kita itu membentuk istilahnya kayak serabut-serabut yang baru begitu. Jadi otak kita itu setiap berinteraksi akan membentuk jalinan-jalinan yang baru. Nah, masalahnya kita berinteraksi dengan orang yang seperti apa? Kalau berinteraksi dengan orang yang memberikan energi yang baik, otak kita jalinannya akan bagus dan halus. Daya ingat kita semakin bagus, hidup kita semakin berkualitas.
Tetapi kalau kebanyakan berinteraksi dengan toxic people begitu ya, jalinan otak kita tuh nggak terarah begitu ya. Dan akhirnya daya ingat kita semakin turun, energi kita untuk menjalani hidup tuh semakin berkurang. Nah, menarik juga bahwa ketika kita berinteraksi dengan orang lain itu Bapak Ibu, tubuh kita itu memberikan perintah gitu ya, untuk melakukan penyesuaian gitu. Apa maksudnya? Kalau ketemu sama orang yang kita nggak suka nih, yang kita tuh banget sama orang ini gitu ya, biasanya kita akan jadi nggak nyaman. Itu ditunjukkan dari gestur kita gelisah gitu ya. Kalau ketemu sama dia tuh kayak nggak fokus, gelisah gitu ya. Cepat lelah kalau ketemu sama orang semacam ini gitu kan. Lalu hatinya jadi nggak nyaman gitu. Tetapi kalau kita berjumpa dengan orang si pemberi energi tadi gitu, entah bagaimana denyut jantung kita aja bisa sinkron sama orang itu. Ya, itu sudah melalui penelitian. Bahkan bukan hanya denyut jantung, tarikan nafas aja bisa sinkron. Kapan menarik, kapan dihembuskan lagi itu sinkron begitu. Dan hal ini membuat otak kita rileks. Kemudian dia dalam menjalani hidup tuh lebih happy begitu. Nah, ini menarik sekali ya Bapak Ibu, kok bisa ya otak memberi perintah pada tubuh untuk menunjukkan gestur tertentu, apakah kita suka sama orang ini apa enggak gitu ya. Apakah orang ini kasih energi yang baik atau justru menyedot energi kita gitu ya. Sungguh luar biasa. Nah Bapak Ibu, dalam penelitian itu dikatakan begini, neraca tubuh manusia itu harus seimbang antara yang dikeluarkan sama yang masuk dalam tubuh. Kalau secara fisik gitu ya, neraca tubuh supaya balance harus masuk harus keluar, yang keluar misalnya kita renang, kita lari begitu ya, maka neraca tubuh kita berkurang. Dan kita ada tambahan ketika kita tidur, ketika kita makan. Tetapi ternyata neraca tubuh keseimbangannya tidak hanya dari aktivitas fisik, tidak hanya dari apa yang kita makan, tetapi juga ditentukan dengan siapa kita berinteraksi. Wah, ini nih. Kalau kita kebanyakan berinteraksi dengan orang-orang yang sukanya menyedot energi, si dementor itu gitu ya, atau bahasa lainnya pelahap begitu ya. Wah, kita akan mudah lelah. Kita akan sering cemas begitu dalam menjalani hidup. Nah, tetapi dengan orang-orang yang memberi energi sangat bagus, kita lebih positif dalam menjalani hidup. Saudaraku, tadi sabda Tuhan menarik. Kita diajak menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Penulis surat Filipi tidak hanya mengatakan pikirannya Kristus begitu ya, tetapi pikiran sepaket dengan perasaan. Kalau saya memperlakukan dia seperti itu, kira-kira bagaimana ya? Bagaimana tidak hanya mendarat di otak kita bagaimana, tetapi dalam hati kita juga. Kalau saya ada di posisi dia, bagaimana ya? Kita diajak untuk lebih memiliki empati pada orang lain. Sehingga kita tahu bersikap ya, hal yang sederhana misalnya. Bawahan kita kerja gak benar. Apa sikap kita? Langsung ngomel gitu misalnya ya. Kita menjadi orang yang penyedot energi. Oke, kau ku pecat gitu ya. Tetapi seorang pemberi energi akan melihat dari sisi yang lain. Kenapa dia gak performs? Oke, aku akan tanyakan. Oh, ternyata anaknya sudah lama sakit. Bagaimana dia bisa konsentrasi mengerjakan pekerjaannya sedangkan di rumah anaknya sakit keras? Maka sang bos ini akan mengatakan, baik, apa yang bisa aku bantu supaya meringankan bebanmu? Nah, kira-kira begitu yang ingin disampaikan oleh sang penulis dari Filipi ini kepada kita. Sudahkah kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus ketika kita berinteraksi dengan sesama? Maka kita tidak hanya menjadi orang yang mengambil energi, tetapi pemberi energi. Setiap orang yang ada di sekeliling kita menjadi rileks, nyaman, bahagia, produktif, dan dia melakukan hal-hal yang maksimal dalam hidupnya. Nah, kira-kira gitu, Pak. Wah, luar biasa ya. Karena itu Sobat Morning Grace, mari kita belajar dari Kristus. Iya, ya kan? Betul. Yang pikiran dan perasaannya hendak kita
tiru, menjadi role model kita. Sebab Kristus sendiri memberi kita energi kan? Betul. Energi yang positif, memberi kita Harapan. memberi kita kasih. Buat kita kalau dekat Kristus rasanya wah seperti dicas. Terus mau untuk semangat menjalani hidup gitu Pak. Walaupun tantangannya berat banget gitu. Itu sebabnya kalau ketika kita beribadah atau kita berdoa, kita rasanya seperti mendapat kesegaran. Betul. Ya. Karena kita mendapatkan energi dari Allah ya, yaitu energi kasih, kesegaran, pengharapan, kehadirannya, damainya. Sehingga begitu kita ibadah, kita berdoa rasanya, wah, karena itu kita tidak boleh melupakan saat-saat beribadah. Namun pertanyaannya begini Bu Susanti, bagaimana kalau keluarga itu sudah terlanjur ini, suami istri atau orang tua anak, suasana keluarga sudah saling menyedot energi, sudah suasananya sudah saling lelah. Betul. Apa yang bisa dilakukan? Iya betul Pak. Jadi kondisi semacam itu tidak hanya dihadapi 1-2 keluarga Pak. Ya. Ternyata menurut penelitian di Indonesia juga, keluarga di Indonesia itu tidak sampai 50% yang menjalankan fungsi sebagai keluarga. Tidak sampai 50%? Iya. Okay. Jadi yang lain itu sudah tidak tahu itu hubungan di dalamnya itu sebagai apa, sebagai orang asing mungkin ya. Jadi bagaimana kalau sudah terlanjur? Kabar baiknya adalah tidak ada yang namanya kata terlambat Pak. Ketika kita melalui atau mau menjalankan sesuatu yang baru. Tentu di antara kita semua dibutuhkan kerendahan hati. Melepas ego kita masing-masing bahwa baik selama ini saya tidak menjadi istri yang baik buat kamu. Dan kemudian suami juga menyatakan hal yang sama, anak juga menyatakan hal yang sama. Mengakui loh, kita semua ini selama ini tuh orang-orang yang rapuh, yang lemah begitu. Dan saya selama ini tuh egois, saya tuh maunya jadi diri saya yang selalu dilayani. Setelah kita mengaku semua itu, pasti akan ada pengampunan dalam keluarga. Dan kita bisa menjalin hubungan yang baik begitu. Nah saya ngomong seperti ini bukan hanya asal ngomong gitu ya. Saya latar belakang keluarga saya pernah menceritakan bagaimana pergulatan dalam keluarga. Tetapi ketika kita melepaskan ego kita masing-masing dan kita mengundang Tuhan hadir, pasti Tuhan mau hadir dalam keluarga kita. Itu Pak. Luar biasa ya. Jadi intinya adalah kita perlu bertobat. Betul. Berhenti bersikap seperti dulu ya. Menjadi memperbarui hidup kita dengan Tuhan. Supaya energi Allah yang positif itu memenuhi kita. Dan dengan semangat itu kita mengadakan pembaruan. Kalau setiap suami, setiap istri selalu belajar untuk makin dekat dengan Tuhan. Memiliki pikiran dan perasaan Kristus dalam sikap hidupnya setiap hari. Maka pelan demi pelan tapi pasti suami istri akan saling memberikan energi yang positif. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam Kejadian 12 ayat yang kedua ada satu kata yang menarik, yaitu kata Tuhan kepada Abraham, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat." Kita diingatkan bahwa ketika Allah hadir dalam hidup kita, Allah yang hadir, Allah yang memberkati. Dan kalau kita sudah beroleh sesuatu dari Allah, ya bagikan juga berkat itu buat orang. Sehingga engkau akan jadi berkat. Semua orang mendapat berkat dalam hidup kita. Beranikah sahabat Morning Grace membagikan apa yang sudah kita terima dari Allah. Sehingga kita juga memberikan energi yang positif buat orang-orang sekeliling kita. Melalui kata, pikiran yang baik, perbuatan, melalui tindak-tindakan kita, kesabaran kita, pengampunan kita, lewat kata-kata yang lembut dan sebagainya. Kiranya pikiran dan perasaan Kristus selalu ada dalam hati dan pikiran kita, supaya kita makin menjadi orang yang membagikan energi yang positif, supaya dunia makin positif dan keluarga kita makin positif. Orang sekeliling kita dibangun di dalam suasana yang menyenangkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh diingatkan untuk memiliki pikiran dan perasaan Kristus, supaya kami menjadi orang yang terus membagikan semangat dan cinta kasih Kristus itu pada orang sekeliling kami. Supaya dunia makin hari makin dipenuhi dengan cinta kasih dan semangat yang baik. Supaya dunia ini bergembira. Setiap keluarga dibangun dalam suasana yang lebih hidup dan indah. Setiap hubungan suami istri menjadi hubungan yang manis. Berkati hari-hari kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Sahabat Morning Grace, mari hidupi hari-hari kita dengan selalu
menjadi orang yang membagikan energi kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati. Dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar.